Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di season kali ini saya kedatangan tamu untuk mencoba berkolaborasi ya. Tapi sebelum saya memperkenalkan kepada teman-teman follower dan subscriber Info Jombang pastinya. Jadi sekarang ini hari Kamis ya, tanggal 1 Oktober 2020, yaitu Hari Kesaktian Pancasila. Ya, kita sama-sama berdoa semoga arwah para pahlawan pendahulu kita, amal-amalnya selalu diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa pastinya. Amin. Jadi di season kali ini, podcast yang pastinya kalian tunggu. Kita udah berapa lama mas? 1 bulan ya? Cukup 1 bulan kita off untuk berpodcast. Jadi ini kita sengaja juga live Instagram. Jadi saya hari ini kedatangan tamu yaitu Ahmad Udi Maskur, Magister Pendidikan Islam. Siap. Pripun kabare mas? Alhamdulillah baik. Beliau adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Jombang. Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Ngerti ngomong apa mas iki mas? Nek ngomong Bawaslu kok rada grogi. Jombang juga nggak ada pilkada. Jombang juga nggak ada pilkada. Jadi kenapa aku berkolaborasi dengan Bawaslu pastinya? Jadi di Jombang sebetulnya nggak ada pilkada. Bukan nggak ada, tapi belum ada pilkada. Tapi ada beberapa program dari Bawaslu pastinya. Itu ada beberapa program yang bisa anak-anak muda ikut serta dalam kegiatan di Bawaslu Kabupaten Jombang ya, Cak ya pastinya ya. Iya. Nanti akan sedikit dijelaskan oleh Mas Udi, oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Jombang, program apa aja sih yang bisa kalian ikut serta dalam kegiatan di Bawaslu Kabupaten Jombang pastinya. Sebelum kita ngobrolin program, saya mau nanya dulu. Mas, katanya jenengan dulu itu alumni Surabaya ya? Oh, betul. Iya. Mana kampus, Mas? Kampusnya kalau dulu orang-orang mengatakan itu Undip. Apa alif nun? Universitas Depan Polda Pas. Oh iya, Universitas Depan Polda Pas. Berarti bukan Undip Semarang. Depan Polda Pas itu. Berarti UIN Surabaya. Iya. Tahun berapa, Mas? YIN. Oh, YIN. Iya. YIN. Zaman sampean YIN. YIN. Dan lidah kita masih lata juga. Masih lata. Kapan nang YIN? Oh, Wis iya. gak nang YIN, padahal sudah menjadi UIN. Iya. Tahun berapa, Mas? Kita ini lansiran tahun 2003. Lansiran tahun 2003. Iya. Keluarnya 2010. Keluarnya 2010. Ya. Termasuk kita sangat mencintai betul alma mater. Jadi nggak mau keluar cepat-cepat. 7 tahun ya. 7 tahun. Jadi gini Mas, aku coba ceritain dong masa kuliah lah pastinya. Sebelum kita ngomongin Bawaslu, program dan lain sebagainya, kita sharing dulu Mas Udi, zaman kuliah ini kenakalan apa yang sudah dilakukan atau pernah apa gitu Mas? Sebenarnya ini ya nggak enak juga ya. Tapi memang periode kita ini periode pasca reformasi lah. Banyak mungkin publik tahu bagaimana kehidupan pasca reformasi khususnya di dunia kampus itu. Memang lebih banyak dinamikanya ya. Lebih banyak dinamika. Kita juga lebih banyak di luarnya daripada menyerap bangku perkuliahan yang setiap hari masuk gitu. Kayak itu kalau saya, jadi lebih banyak di luarnya. Namun berarti juga, mantan aktivis dulu. Ya mungkin bisa dikata demikian mungkin. Oh gitu. Kita ini hanya sebutir apa ya? Debu. Yang kena mata sakit. Iya. Dari sekian juta. Tapi di season ngobrol ini yang tegang banget malah yang kita ajak ngobrol itu loh maksudnya. Karena pikiran saya pecah ini. Mas,
itu sedikit biografi beliaunya. Nah, Jadi kita akan ngobrol fungsi Bawaslu ini apa sih, Mas? fungsi Bawaslu lebih kepada aspek pemilu dan pengawasannya, lebih ke apa? Orientasinya ke pengawasan pemilu. Kenapa kemudian pemilu itu harus diawasi? Karena para penyelenggara pemilu sebelumnya itu merasa kemudian ini harus perlu dilakukan karena dalam penyelenggaraan pemilu untuk tetap menjaga hasil pemilu itu bisa independen dan tetap bisa demokratis, maka harus ada sebuah kelembagaan pengawasan pemilu. Termasuk ini juga menjadi agenda besar reformasi berkaitan dengan bagaimana penyelenggaraan pemilu itu bisa berkembang secara baik ya, secara baik dan tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Jadi gini, yang mau tak tanyakan sebelum kita ngobrol terlalu jauh, fungsi kenapa dibentuknya Bawaslu ini seurgent apa pada waktu itu? Kalau semangatnya ini karena fungsi pengawasan itu secara prinsip substansinya itu dilakukan oleh masyarakat. Oleh masyarakat. Jadi secara prinsip substansinya itu dilakukan masyarakat. Karena fungsi yang diperankan masyarakat ini belum maksimal, maka pada saat itu para ahli yang kemudian berpandangan bahwa ini perlu sebuah kelembagaan yang harus dibentuk untuk menyelenggarakan pengawasan pemilu dari sisi pengawasannya. Ya. Apakah itu dibentuk dulu karena ada beberapa problem atau beberapa kasus dalam pemilihan kontestasi atau bagaimana? Tentu ada faktor kausalitas ya, sebab akibat yang dimana dalam catatan penyelenggaraan pemilu sebelumnya tentu diantaranya pemilu sebelum reformasi dalam khazanah catatan penyelenggaraan kita dalam pemilu di Indonesia sejak tahun 55 itu masih belum memenuhi terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Oh begitu. Kamu kok melas, Mas? Enggak, maksudnya saya baru tahu kenapa sih gitu loh. Maksudnya Bawaslu ini dibentuk itu seurgent apa negara gitu loh pada waktu itu. Fungsi dan tugas sebagai pengawas ini kan pastinya di situ berarti ada sesuatu yang memang harus diawasi kan begitu. Ya itu tadi diantaranya adalah kita memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu itu sesuai dengan asas, taat asas, penyelenggaraan pemilu itu sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan dan sudah disahkan disepakati oleh semua pihak, termasuk telah diundangkan sedemikian rupa. Kalau kemudian peran pengawasan pemilu ini sudah dapat diperankan secara maksimal oleh masyarakat, secara kolaboratif, secara partisipatif, maka kelembagaan Bawaslu sudah secara substansi sebagaimana arah semangat tujuannya, kelembagaan Bawaslu sudah tidak diperlukan. Jadi program Bawaslu sebenarnya mematikan kelembagaan Bawaslu sendiri, karena salah satu tujuan kita adalah mengembangkan pengawasan partisipatif agar fungsi pengawasan dapat diperankan secara maksimal oleh masyarakat. Itu gambaran secara umum. Berarti Mas Udi udah menjabat sebagai ketua Bawaslu di Kabupaten Jombang tahun berapa, Mas? Tahun 2018. 2018. Sampai hari ini berarti 2 tahunan lah ya. 2 tahun ini. 2 tahun ini. Lah, berarti pernah mengikuti kontestasi pilkada berarti udah ya? Pileg. Apa, Mas? Kita pada saat saya secara pribadi kebetulan itu dalam kontestasi pilkada, penyelenggaraan pilkada, saya kebetulan berkesempatan menjadi salah satu pengawas pemilu. Tapi pada saat itu undang-undangnya masih mengacu pada undang-undang lama, Undang-Undang 15 2011 yang sifat dan kedudukannya pengawas pemilu di level kabupaten kota itu masih bersifat ad hoc. Baru kemudian pada tahun 2017 setelah disahkannya Undang-Undang 7 itu kelembagaan pengawas pemilu itu pengistilahan dan kedudukannya bersifat permanen di level kabupaten kota. Nah,
setelah mengikuti kontestasi pemilihan pada waktu itu dengan Mas Udi sebagai ketua Bawaslu berikut serta dalam kegiatan tersebut penyelenggaraan ya. Terus gimana Mas tingkat partisipatif masyarakat Jombang perihal masalah itu? Sesuai sudah? Apa sesuai nggak dengan asas yang memang sudah ditentukan oleh Bawaslu yang kita awal bahas tadi? Kalau kita melihat dari sudut partisipasi penggunaan hak pilih dalam penyelenggaraan pilkada cukup baik. Artinya pada titik tersebut tingkat partisipasi untuk menggunakan hak pilih, kesadaran untuk memilih itu cukup antusias, cukup baik di level kalau nggak salah di level sekitar kurang lebih 76% pada saat itu. Pada saat itu untuk pilkada ya, pilkada 2018. Lumayan juga ya Mas? Lumayan. Level pemilu malah lebih tinggi lagi, di angka sekitar 83. Partisipasi pengguna hak pilih ya. Cuman partisipasi yang kita harapkan itu bisa sedapat mungkin itu bisa lebih dari itu. Yakni bukan hanya partisipasi menggunakan hak pilih, namun juga dapat memainkan peran, dapat berfungsi dengan memainkan peran sebagai pengawas pemilu secara partisipatif. Artinya itu memang lahir dari kesadaran masyarakat ya. Pribadi-pribadi. Kita harapkan tingkat partisipasinya juga berimbang dengan penggunaan hak pilih. Namun perlu proses memang sih. Jadi gini Mas, selama kita berpodcast, kita baru live itu sekarang ya. Nah, jadi ini baru ini. Baru kali ini. Ini khusus edisi khusus. Jadi buat teman-teman para follower dan subscriber Info Jombang, nanti di season akhir, jadi nanti kita akan bahas dulu program kerja Bawaslu Jombang itu apa aja. Nanti di season terakhir ada mungkin sekitar 2-3 sesi tanya jawab dari teman-teman follower. Nanti bisa tolong dijawab ya Mas ya. Oke. Jadi apa Mas program Bawaslu Kabupaten Jombang? Kita sejak dilantik itu kita terus kemudian langsung merumuskan kerangka program strategis yang itu akan kita arungi selama 1 periode 5 tahun. Terus kemudian tersusunlah sebuah perencanaan program. Perencanaan program ini berisi program-program besar selama kurun waktu 5 tahun. Di antaranya adalah program pengawasan dan riset. Ini berkaitan dengan fungsi pengawasan kita baik dalam tahapan maupun dalam pasca tahapan. Program yang kedua berkaitan dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan organisasi yang di dalamnya termasuk peningkatan kapasitas SDM-nya. Yang ketiga ini berkaitan dengan pendidikan politik dan pengembangan pengawasan partisipatif. Ini seperti halnya yang diamanahkan, ditugaskan oleh Undang-Undang 7 2017 terhadap Bawaslu agar Bawaslu juga turut mengembangkan pengawasan partisipatif di masing-masing tingkatan. Harapannya agar masyarakat tumbuh kembang terhadap dapat memainkan peran terhadap pengawasan partisipatif itu. Jadi gini Mas, teman-teman follower dan subscriber Info Jombang ini kan notabene anak-anak muda nih, anak-anak milenial pada khususnya. Jadi ada nggak sih program yang memang itu untuk anak-anak muda, khususnya Kabupaten Jombang yang pingin ikut berpartisipasi dalam kegiatan Bawaslu Kabupaten Jombang khususnya? Ada. Coba Mas, apa? Ada, yakni pendidikan politik dan pengembangan pengawasan partisipatif. Itu semacam apa itu coba? Kita memiliki namanya produk namanya Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Kemarin itu sudah kita lakukan. Ini sebenarnya ini program langsung dari Bawaslu RI sebenarnya. Dan kemarin sudah kita langsungkan kurang lebih ada sekitar 60 peserta. 60 peserta dengan kurang lebih 40 peserta yang kita nyatakan lulus. Cara joinnya gimana? Cara bergabungnya? Kalau ke depan ini kita belum buka lagi. Pasti.
nanti kita akan buka lagi. Nah, Kalau caranya nanti kita akan share secara luas ya. dan masyarakat juga bisa mengakses media sosial kita, website kita juga. Masyarakat juga bisa langsung meminta informasi Iya. ke kantor kita di Jalan Raden Wijaya Jelak Ombo, Jombang. Oke. Jadi kalau memang nantinya itu pendidikan apa? Politik ya, Mas ya. Pendidikan politik, Pendidikan- pengawasan. Pendidikan politik dan pengawasan yang di situ ada pelatihan kader partisipatif, betul. Pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif yang outputnya nantinya Yang outputnya harapan kita output dari sekolah kader itu nanti dapat mengembangkan khususnya dari dirinya sendiri betul. dan lingkup keluarga paling dekat, Iya. terutama lingkup keluarga paling dekat agar kemudian dia bisa menumbuh kembangkan. Iya. Di antaranya misalnya ya tentu penggunaan hak pilih. Penggunaan hak pilih itu penting banget itu. Penggunaan Asli. hak pilih. Jadi jangan apatis lah, Nah. karena ini menentukan masa depan kita juga. Terus lebih dari itu dia juga dapat dapat mengembangkan misalnya apa saja prinsip dalam penyelenggaraan pemilu. Bagaimana penyelenggara pemilu itu harus sesuai dan mempedomani peraturan yang ada. Bagaimana peserta pemilu, partai politik maupun pasangan calon dalam pilkada itu dapat juga mempedomani sebagaimana ketentuan yang berlaku. Di antaranya misalnya kalau dalam pemilu janganlah kita terbawa arus informasi hoax, informasi yang disinformasi yang meruntuhkan bangunan pemilu itu sendiri, janganlah. Itu yang bisa dilakukan secara pribadi dan lingkungan terdekat. Oke. Jadi Jadi selain sekolah ini, sekolah apa? Sekolah kader. Iya, sekolah kader, apa lagi Mas yang bisa di apa? Maksudnya yang bisa anak-anak muda di Jombang ini ikut tetap kita punya pojok pengawasan. pojok Kita pengawasan. punya pojok pengawasan di depan. Iya. Itu ini agak lama karena corona. Corona. Ada. Kalau sebelumnya kita menyelenggarakan diskusi rutin ya. Oh gitu. Berarti sempat ada berarti ya? Ada beberapa kali kita lakukan itu dengan melibatkan beberapa Stakeholder pasti ya. stakeholder, dengan harapan yaitu biar menumbuh kembangkan, karena penyelenggaraan pemilu ini tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, Betul. tapi seluruh komponen. Berarti untuk umum diskusinya. Untuk umum bisa. Nah, Dan nanti harapan kita semoga saja setelah corona kita bisa langsungkan tidak virtual, tapi kemarin kita bisa langsungkan secara virtual. secara virtual. Kita kemarin menggandeng teman-teman dari salah satu organisasi kepemudaan. Iya. Kita juga menggandeng dengan kampus yang ada di Jombang kemarin. Alhamdulillah antusias juga cukup lumayan. Oke, siap. Itu fungsi pengembangan pengawasan pojok pengawasan kita. Iya. Berarti dari sekian banyak program kerja yang maksudnya yang sangat bisa andil anak muda Jombang buat ikut berpartisipasi di kegiatan Bawaslu, berarti ada dua, Pendidikan politik. pendidikan politik sama pojok pengawasan. Pojok pengawasan. Nah, buat teman-teman para follower dan subscriber Info Jombang pastinya, buat kalian yang pengen ikut andil dalam partisipasi ya Mas ya, Iya, partisipasi pengawasan ya, pengawasan partisipasi, kalian bisa datang langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Jombang pasti ya. Di sini orangnya ramah-ramah kok, Oh, sangat ramah ya Mas ya. sangat ramah. Kita berharap ada masukan dan kritik ya, Iya. agar kemudian kelembagaan kita ini kan masih umur 2 tahun. Iya, Ibarat bayi itu ya masih baru inilah, merangkak. Baru merangkak. Kita sadar diri masih ada beberapa titik-titik yang perlu kita lakukan pembenahan secara bersama-sama. Oke. Terus gini Mas, yang mau kita sedikit bahas dan kita obrolin itu bahwasanya kondisi anak muda hari ini kan secara keseluruhan pastinya, bukan pada satu ruang kelompok. Secara kedewasaan berpolitik dan apa? Enggak apatis itu loh. Kan sangat apatis banget nih anak-anak Iya. muda. Wis, terserah lah katanya nyoblos sopo. Bah sopo pemimpinnya dan lain sebagainya, tapi di saat memang ada terjadi hal yang tidak diinginkan mereka baru protes lah. Baru. Maksudnya coba aku tolong diberikan pesan Mas kepada teman-teman follower dan subscriber Info Jombang, pesan-pesan kepada anak muda
gimana sih caranya biarkan menumbuhkan rasa berpartisipasi dalam kegiatan politik gitu loh. Bahwasanya politik itu tidak sejelek yang kalian pikir pastinya. Coba Mas. Dalam gambaran diskursus perpolitikan ya, politik tidak hanya pada ruang-ruang praktis saja yang di sana partai politik. Ada politik moral yang kemudian bisa kita lakukan sebagai pemuda ya, generasi saat ini. Di sana misalnya kita dapati kemarin Basu Jombang itu sebagai salah satu korban hoax juga. Kita gitu? agak Apa? jadi Kena hoax apa Mas? ada pemberitaan gitu, nggak tahu ya, di salah satu channel media sosial ya. Oh gitu. Iya, teman-teman penyelenggara sebelah juga sama. Jadi diberitakan kayak seakan-akan ada kekacauan dalam penyelenggaraan itu, yang kemudian kekacauan itu dibiarkan sedemikian rupa. Di tahun berapa itu Mas? Ya kemarin 2019 kemarin. 2019 kemarin. Itu kita jadi korban ini. Dan sangat berefek pastinya. Kita enggak. Saya untungnya masyarakat kita secara umum di Jombang masih relatif cukup bisa menfilter ya, cukup menfilter. Ternyata dari setting gambarnya terus tempatnya tidak di Jombang itu, tidak di Jombang. Dan itu yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda saat ini. Arus disinformasi itu ya sedapat mungkin kita lawan. Arus yang kemudian akan meruntuhkan sendi-sendi kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara ya. Lah gimana mau ngelawan, orang peduli sama politik aja juga enggak? Itu yang kemudian makanya Ya kan? itu yang juga harus kita lakukan. Nggak mungkin siapa lagi kalau kemudian kita apatis ya. Iya. Ya memang tidak melulu lah kemudian politik itu kemudian menjurus pada hal itu. Harus kita tunjukkan, harus kita kita hadirkan politik itu yang edukatif. Oke. Bisa kita hadirkan, termasuk oleh teman-teman generasi muda bisa menghadirkan dengan memberikan pemahaman dan nilai edukasi yang bahwasanya sangat ada loh politik yang memang itu bukan dalam politik praktis tapi politik moral gitu. Politik moral bisa. Oke. Politik kayak misalnya beberapa teman-teman Info Jombang ini. Kenapa? Ini salah satu bentuk politik moral, politik edukatif ini. Gitu ya. Iya. Politik edukatif ini yang kemudian saya rasa harus dikembangkan. Cara pengembangan jangan platform ini saja. Kembangkan pada platform yang lain. Ini bentuk ini bentuk politik moral yang kemudian teman-teman generasi muda yang lain harus mengambil ruang-ruang ini. Jangan kemudian ruang ini diisi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, terus kemudian mengisi ruang-ruang ini dengan arus-arus yang tidak edukatif tadi. Pasti. Ya jangan, ini harus diambil alih, harus diisi oleh teman-teman seperti teman-teman Info Jombang. Oke. Terima kasih, kami apresiasi teman-teman Info Jombang. Terima kasih Pak Ketua Bawaslu. Jadi di season terakhir ini ada season pertanyaan dari teman-teman follower Info Jombang pastinya. Iya. Tanya dong dari @agung_xk_. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia NB, ada ketentuan yang berlaku. Yang ditanya apanya, Mi? Oh, yang paling bawah. Dari Ari Pradana Putra, cara mengkolaborasikan anak muda dengan generasi tua untuk pemilu yang akan datang. Bagaimana, Pak Ketua? Salah satu yang bisa teman-teman bisa lakukan bila ada kesempatan penyelenggara pemilu, silakan daftar. Oh gitu. Silakan daftar. Itu salah satu ruang juga. Biasanya, ruang formal, ruang sistematis itu kan. Biasanya yang sepuh-sepuh, mau ngerti apa sih kok sih? Sing tuwek-tuwek sih. Janganlah. Ini kita sudah eranya sudah bukan itu ya. Iya. Ini era
era generasi milenial ini yang kemudian bisa artinya kita tidak menegasikan apa itu kalangan generasi senior tidak, tapi kemudian ini perlu kolaborasi bersama. Jadi antara yang muda dengan yang tua pastinya. Betul, karena tren semakin ke sini, trennya itu kalau kita bisa bandingkan ya, tren kita itu kecepatan informasi, maka yang bisa memainkan peran kecepatan informasi ya teman-teman generasi muda ini. Maka ruang ini harus diisi. Bisa melalui jalur formal itu tadi, bisa menjadi penyelenggara. Iya. Jalur informal melalui pendidikan moral, politik moral. Dan dua hal ini saya yakin bisa diperankan. Info Jombang tadi seperti saya contohkan bisa itu. Bentuk sudah langsung konkret jelas tanpa cah-cis sudah memainkan dan mengisi peran itu. Jadi intinya obrolan saya dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Jombang itu buat kalian para follower dan subscriber Info Jombang yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan politik yang memang itu notabene kalian gak suka di partai politik, ya kan? Kalian bisa datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Jombang. Kalian bisa diskusi di sini. Kalian bisa tanya-tanya perihal masalah gimana sih penyelenggaraan itu, pengawasan pemilu itu bagaimana. Nah, ini adalah ruang kita bersama pastinya Mas ya. Tidak menutup kemungkinan buat teman-teman follower dan subscriber Info Jombang untuk datang ke sini pastinya. Sebelum saya tutup di season obrolan kali ini, Mas, aku minta satu pesan lagi. Terakhir buat teman-teman follower dan subscriber Info Jombang perihal akan pentingnya berpolitik. Jadi saluran politik formal kita itu adalah salah satunya partai politik. Untuk sementara dalam pengamatan secara sederhana teman-teman mungkin ada yang apatis atau dan lain sebagainya. Tapi bangunlah sebuah konsep itu yang berdasar, tidak asal kemudian itu yang berdasar betul jangan. Jadi saya yakin teman-teman generasi muda itu orang yang sistematis. Orang yang terukur betul kalau kemudian mempersepsikan sebuah persoalan. Saluran politik formal kita memang salah satunya melalui partai politik. Dan kalau kemudian itu dalam kesimpulan sementara dari teman-teman itu ada apatis dan lain sebagainya, teliti lagi, kaji lagi. Kalau kemudian mau diskusi, bisa diskusi dengan kita. Maksudnya pendidikan politik itu tidak melulu di partai politik itu maksudnya? Bisa demikian, bisa teman-teman menyalurkan hasrat untuk turut terlibat, memainkan peran, bisa menjadi salah satu penyelenggara pemilu di setiap levelnya. Tuh, buat teman-teman follower dan subscriber Info Jombang, mungkin itu ya Mas, yang bisa kita obrolin. Mungkin buat teman-teman follower dan subscriber Info Jombang yang pengen nanya-nanya, kalian bisa komen di kolom komentar kita di Instagram maupun di YouTube nanti. Kalau memang kalian pengen kita ngobrolin apa lagi. Jadi harus itu. Jadi video kita nggak berhenti di sini Mas, obrolan kita. Iya harus itu. Ruang ini kosong, harus diisi teman-teman. Mas, sebelum tak tutup, satu kata untuk Jombang. Info Jombang. Satu kata untuk Jombang, no Info Jombang. Satu kata untuk Jombang. Harus berani jujur ya. Harus berani jujur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.